Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya itu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajarannya, di sini Ibu akan cek absensinya terlebih dahulu ya. Di sini Nadine Askia sudah hadir, Dwi Rara sudah hadir, Raisa, Muhammad Anugrah, Salsabila, Ahmad Dias, Mutia, dan juga Naila sudah hadir. Baik, ini sudah lengkap ya. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi tentang dinamika perwujudan Pancasila, yang dimana dinamika perwujudan Pancasila ini yang kita ketahui itu pasti bahwa Pancasila ini bukan hanya sebagai dasar negara ya, anak-anak, tetapi juga yang menjadi pedoman dalam bersikap dan juga berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana karena itu penting bagi kita ini untuk memahami bagaimana sih Pancasila itu diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Yang dimana tujuan pembelajaran kita ini juga supaya anak-anak ini memahami dinamika perwujudan Pancasila, menyadari juga tantangan-tantangannya yang muncul terus-menerus pada yang terjadi sekarang ya. Dan juga yang dimana anak-anak juga bisa mampu mengidentifikasi juga contoh yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang dimana kalau kita memahami ini, yang dimana ini juga bermanfaat untuk kita semua dalam membentuk sikap kita secara kritis dan juga karakter sebagai warga negara Indonesia yang baik. Apakah jelas, anak-anak? Jelas, Ibu. Oke, kalau sudah jelas, eh, kita lang- kita langsung mulai aja ya. Di sini Ibu akan menampilkan artikel tentang hoax, yang dimana hoax ini lagi sedang maraknya terjadi ya teman-teman, dan juga banyak sekali orang yang tertipu akan berita-berita yang tidak benar ini. Apakah sudah ada ini artikelnya? Sudah ada, Bu. Oh, oke. Yang dimana ini Ibu bacakan terlebih dahulu ya artikelnya. Yang dimana ini sumbernya itu dari Kementerian Uang ya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Yang dimana Kementerian Keuangan ini menuliskan artikel saat ini itu teknologi berkembang dengan pesat, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Yang berarti teknologi ini tuh lagi benar-benar berkembang pesat ya. Dengan kemajuan teknologi ini, yang dimana ini juga mempermudah aktivitas sehari-hari kita, begitu pula dengan memperoleh informasi. Kemajuan teknologi dapat mempermudah kita dalam memperoleh informasi di mana dan kapan saja, yang dimana hal itu dapat dilakukan oleh semua orang. Tapi yang perlu kita ketahui ya di sini, menurut Kementerian Keuangan, yaitu ada kata Data Insight Center atau KIC, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kominfo, ini melakukan survei mengenai hoaks, yang dimana hasil surveinya itu menurut KIC dan juga Kominfo ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang menyebarkan informasi bohong atau hoaks, yang dimana ini lagi maraknya ya, yang dimana ini banyak sekali sampai mencapai 14,9% responden.
yang mengakui telah menyebarkan berita hoax ini pada 2021 ya. Yang berarti setidaknya 30 sampai 60% orang Indonesia ini terpapar hoax. Yang dimana langsung percaya begitu saja hoax yang disebarkan oleh orang. Yang dimana saat mengaksesnya juga ini dan berkomunikasi melalui dunia maya. Sementara 36%-nya ini eh, mampu mengenali hoax. Berarti mereka ini kayak seperti menganalisis dulu atau mencari tahu apakah berita ini tuh benar ataukah yang dikirimkan ini tuh benar. Ya, selanjutnya yaitu kebanyakan hoax yang itu termasuk terkait isu politik ya, isu politik, kesehatan maupun agama. Ini lagi-lagi banyak sekali memang hoax-hoax tentang tiga ini yang dimana menurut KIC juga yang bekerja dengan sama Kominfo serta Siberkreasi yang dimana persentase ini cukup besar ya dari seluruh penduduk yang ada di dunia ini sehingga sangat disayangkan masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang menelaah sebuah berita. Sebenarnya oke, kita ke penjelasan hoax itu apa ya? Menurut artikelnya, hoax itu informasi, kabar, ataupun berita yang palsu atau bohong. Yang dimana dalam KBBI, hoax itu diartikan sebagai berita yang bohong atau bohong saja. Hoax yang dimana yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Berarti dengan kata lain, hoax ini juga memutarbalikkan fakta yang sebenarnya terjadi atau informasi yang asli, yang seolah-olah yang hoax ini juga meyakinkan. Dari kata-katanya itu dibuat sangat meyakinkan sekali bagi pembaca untuk percaya. Bagi yang tidak menelaah terlebih dahulu ya, yang dimana tidak dapat diverifikasi juga kebenarannya. Baik, di sini Ibu akan share screen dulu. Kita langsung masuk ke ininya ya, Ibu akan kasih tugas. Tapi terlebih sebelum Ibu kasih tugas, apakah yang Ibu jelaskan tadi itu sudah paham, anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oh, baik, terima kasih ya. Misalnya, oke, di sini Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu, yang dimana Ibu minta setiap dari kalian itu mencari tiga tantangan atau hambatan dalam perwujudan Pancasila ya. Kalian bisa mencarinya dari pengalaman pribadi ataupun lingkungan sekitar dan juga contoh kasus yang kalian lihat yang ada di berita ataupun internet. Baik, untuk sekarang boleh ya, Ibu kasih waktu 5 atau 6 menit saja. Boleh dicari ya.
Baik anak-anak, apakah sudah ketemu hasil temuannya? Baik, kalau sudah ketemu hasil temuannya, Ibu minta beberapa orang untuk menyampaikan hasil temuan kalian ya. Sekarang siapa yang bersedia menyampaikan hasil temuannya? Boleh ya, angkat tangan atau raise hand. Oke, untuk Mutia, boleh? Silahkan. Baik, Ibu menyampaikan tiga tantangan perwujudan Pancasila. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai Pancasila. Dua, kebencian di media sosial. Dan tiga, yang terakhir, adanya sikap intoleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu, Ibu. Baik, untuk selanjutnya apakah masih ada yang ingin menyampaikan hasil temuannya? Boleh kepada Dwi Rara Nabila dipersilahkan ya. Ya, saya izin menyampaikan ya Ibu, hasil temuan yang saya temui itu ada sama mewujudkan Pancasila adalah kurangnya disiplin masyarakat dalam menaati aturan. Yang kedua, penyebaran berita bohong atau hoax yang membuat masyarakat terpecah. Yang ketiga, adanya kepentingan kelompok tertentu yang membuat nilai persatuan menjadi lemah. Sudah Ibu. Oke, terima kasih Dwi atas temuannya. Boleh untuk Raisa. Saya izin menambahkan, Bu, tantangan lainnya itu adalah rendahnya toleransi terhadap perbedaan dan kurangnya keteladanan dari sebagian tokoh masyarakat. Oke, terima kasih ya Raisa. Selanjutnya dari ketiga penjelasan atau temuan yang anak-anak sudah eh, bicara kemukakan, bagus sekali ya dari pendapat kalian yang dimana dapat kita simpulkan bahwa ini menjadi tantangan ya perwujudan Pancasila dalam teknologi atau hoax ini yang sedang marak terjadi. Yang dimana ini juga meliputi kurangnya kesadaran masyarakat akan betapa lemahnya penegakan hukum, pengaruh eh, negatif informasi, intoleransi, dan juga maraknya berita bohong ya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang dimana dengan memahami ini, kita diharapkan itu lebih kritis dan juga tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, apakah sudah jelas? Sudah Ibu. Oke, sebelum menutup pertemuan kita hari ini, eh, untuk pertemuan berikutnya itu kita akan melanjutkan materi penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat ya, anak-anak. Yeay, baik Bu. Baik Ibu. Oke, sebelum menutup pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya, yang dimana dari awal kita berdoa, akhir juga kita berdoa. Semoga materi hari ini tuh dapat kita pahami semuanya ya, dan juga kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan juga lingkungan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian semua pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Ibu ucapkan
Selamat siang ya semua. Selamat siang Ibu, terima kasih banyak. Yang Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Ibu. Pulang. Oke, terima kasih semua.